Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hidayatul Musfiroh dari MI Miftahul Ulum. Kali ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Dan pelajaran nanti yang akan kita pelajari adalah mengenai kalimat thayyibah. Indahnya kalimat thayyibah. Sebelum kita mempelajari kalimat thayyibah terlebih dahulu, saya sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa nanti dapat membuktikan ketaatan menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghayatan kalimat thayyibah dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih sebagai implementasi dari hikmah kalimat thayyibah dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan makna dari kalimat thayyibah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menguraikan makna kalimat subhanallah dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menafsirkan dalil tentang kalimat subhanallah dengan benar. Yang keenam, siswa dapat mendeteksi keadaan-keadaan yang disunahkan bertasbih dengan benar. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat merumuskan kesimpulan tentang materi kalimat thayyibah subhanallah dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah yang akan kita pelajari nanti mengenai apa saja? Nah, ini ada peta konsepnya. Kalimat thayyibah contohnya nanti adalah bacaan subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Dan nanti kita bahas satu persatu mengenai pengertiannya, waktu mengucapkannya, dan hikmahnya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah subhanallah. Pengertian dari kalimat thayyibah kita pahami terlebih dahulu. Apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan, contohnya seperti subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Tetapi kali ini yang kita pelajari adalah kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Artinya apa? Subhanallah itu zat yang paling suci di alam semesta ini. Hanyalah Allah, hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Nah, sebelum kita pelajari mengenai subhanallah, ada gambar petir. Kira-kira apa yang akan kamu ucapkan? Subhanallah. Sekarang kita pelajari arti dari subhanallah. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Tadi artinya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah.
Subhanallah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari berkurangnya keagungannya, atau mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela atau dari sifat-sifat yang kurang. Berikutnya, kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalian pasti sudah sering mendengar ya, kalimat tasbih bunyinya bagaimana? Subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiada yang lain kecuali Allah. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Jadi yang paling sempurna itu hanya Allah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 1. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, di sini sudah jelas bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, karena Allah itu maha raja, maha suci, maha perkasa, dan juga maha bijaksana. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah. Gimana, sudah paham mengenai pengertian subhanallah? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan kapan kita mengucapkan subhanallah? Kapan? Nah, yang pertama, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan, dan indah, tapi semua itu ciptaan Allah, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Contohnya seperti apa? Ada pemandangan yang indah, kemudian ada pelangi, semua itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ketika mendengar kejadian luar biasa, contohnya seperti apa? Ada petir. Nah, maka kita juga mengucapkan subhanallah. Kemudian berzikir sesudah sholat. Nah, kalau kalian sholat, habis itu berzikir, pasti membaca subhanallah atau bacaan tasbih. Terus kapan lagi? Ketika makmum laki-laki, ketika imam lupa bacaan dalam gerakan atau bacaan sholat, maka makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Nah, itulah kapan kita mengucapkan bacaan subhanallah. Sudah jelas? Nah, ini diperjelas lagi, ada gambar-gambar. Gambar apa saja? Yang pertama, ada gambar matahari di atas gunung dengan pemandangan yang indah sekali. Apa yang kau ucapkan? Subhanallah. Kemudian ada gambar pelangi yang indah, ciptaan Allah, maka kita ucapkan subhanallah.
subhanallah. Kemudian gambar berikutnya ada lautan yang indah. Nah, ketika kita jalan-jalan ke pantai, ada lautan yang menghampar luas. Kamu terkagum-kagum, maka ucapkanlah subhanallah. Gambar berikutnya, gambar apa itu? Oh iya, gambar gunung yang berderet-deret. Tampak indah sekali. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kalian melihat seperti itu, apa yang kau ucapkan? Subhanallah. Berikutnya adalah gambar petir. Nah, tadi sudah disinggung di depan, ada gambar petir. Ketika ada petir, kalian kaget dan ketakutan, maka ucapkanlah subhanallah, maka hati kamu akan tenang, rasa takut kamu akan hilang. Dan juga ada gambar apa ini? Gambar badai. Badai angin topan atau angin lesus. Apa yang kau ucapkan? Subhanallah. Kenapa? Karena kejadian itu datangnya dari Allah, maka kita mengucapkan subhanallah. Dan gambar berikutnya adalah gambar orang berzikir. Sudah pasti mengucapkan kalimat tasbih. Gimana tadi bunyi kalimat tasbih? Subhanallah. Dan yang terakhir adalah gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Nah, ketika imam lupa dalam gerakan atau dalam bacaan, maka makmum laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Gimana? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.